Sastra itu kan wadah ya, wadah yang berisi sistem pengetahuan. Ya seperti kata sebuah pantun, minta daun diberi daun, daun kenanga diberi juga. Orang Melayu suka berpantun, pantun mengandung budi bahasa. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih peradaban suatu masyarakat itu, ya pelajari karya sastranya. Selamat datang di Melayu TV, kita serumpun. Halo, saya Syifa. Sekarang kita sedang ada di program Melayupedia, ensiklopedianya budaya-budaya Melayu. Kali ini saya udah bersama dengan Profesor Hairil. Selamat datang, Prof, di Melayu TV. Datang. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Sehat ya, Prof ya? Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Prof Hairil Effendi adalah ketua dari Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Nih, pemirsa. Luar biasa sekali narasumber kita kali ini yang rencananya nanti akan mengadakan festival Melayu di bulan Oktober mendatang. Selain itu, Profesor Hairil juga merupakan seorang guru besar atau profesor sastra di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selamat datang, Prof, sekali lagi. Seperti saya singgung di awal tadi, nanti di tanggal 19 sampai 24 Oktober 2024 akan ada festival Melayu yang akan berpusat di Rumah Melayu juga. Gitu. Oke, Prof, mungkin bisa share sedikit nih, Prof, tentang progres kegiatan di Festival Melayu 2024 ini. Iya, alhamdulillah sejauh yang saya terima dari laporan panitia bahwa persiapan-persiapan untuk kegiatan Festival Melayu ke-13 pada tahun ini itu sudah semakin matang ya, meskipun terus berproses. Yang mudah-mudahan pada sampai waktunya nanti semuanya sudah siap digelar. Ya. Wah, udah makin matang ya, Prof ya. Alhamdulillah. Bisa beberapa bulan lagi nih, Prof, gitu ya, luar biasa banget. Nanti kalau di acara festival ini nih, Prof, akan ada bidang sastra apa saja, Prof, yang akan? Iya, ada 3 ya. Yang pertama itu ada pantun, kemudian syair, dan kemudian bertutur. Nah, kalau pantun itu nanti bentuk kegiatannya itu workshop ya. Jadi anak-anak muda Melayu itu ada workshop pantun ya, supaya mereka bisa mencipta pantun yang baik, yang sempurna gitu ya, tidak asal-asalan. Iya. Lalu kemudian untuk syair itu nanti ada eksibisinya, jadi dipertunjukkan. Jadi ya, mereka yang membaca syair, karena di tengah masyarakat Melayu kan syair ini juga cukup dikenal ya. Khususnya di satu daerah itu malah masih sangat aktif hidup, yaitu di Ketapang itu dengan syair gulung ya. Nah, kemudian bertutur. Nah, bertutur ini merupakan satu istilah saja sebenarnya. Di tempat lain itu ada namanya begesah, ada bekesah, ada becerite. Nah, ada juga bertutur. Nah, kita menggunakan istilah bertutur. Bertutur ini bercerita, ya, bercerita. Nah, yang menariknya nanti yang kita minta bercerita itu juga anak-anak muda dan direkam untuk kemudian diupload di YouTube. Nah, nanti kita menilainya melalui rekaman di YouTube itu. Oh, menarik sekali ya, Prof. Sepertinya nih acara ini cukup melibatkan anak muda ya, Prof ya? Iya. Karena memang kan anak muda harus menjadi penerus, pemegang, pewaris, pengembang dari kebudayaan Melayu itu sendiri. Ya. Oke. Tadi juga ada sepertinya pemanfaatan media sosial ya, seperti YouTube itu, Prof ya? Iya, karena memang eranya sekarang ini kan era teknologi, media sosial ya. Jadi justru dengan hadirnya IT ini, kebudayaan lokal itu memiliki kesempatan untuk melompat masuk ke fora internasional. Ya. Nah, ini yang kita manfaatkan justru agar dia tidak dikenal oleh masyarakat Melayu saja, tapi justru masyarakat dunia. Wah, ini menarik banget nih, Prof. Saya baru tahu juga nih, Prof ya, bahwa memang ada visi ke arah sana ya, Prof ya, memperkenalkan ke dunia internasional, Prof. Kalau untuk sastra Melayu sendiri nih, Prof ya, Prof, sebetulnya ada apa saja sih, Prof? Mungkin ada lebih dari 3 yang tadi disebutkan. Iya, kebudayaan Melayu itu memang dikenal melalui sastra ya. Kalau kita bicara sastra di tengah masyarakat Melayu itu yang original Melayu itu pantun. Pantun. Ya, itu sangat original. Itu tidak di seluruh Nusantara itu ditemukan pantun. Jadi memang pantun ini
original ciptaan masyarakat Melayu. Dan oleh karena itu sudah diusulkan oleh masyarakat Melayu di Indonesia maupun Malaysia, dia menjadi warisan tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO ya pada tahun 2023 atau 2022 ya. Nah, setiap tahun kemudian kita peringati itu Hari Pantun Nasional ya. Tetapi di samping pantun itu kita juga mengenal syair ya. Syair meskipun bentuknya atau asalnya mungkin dari daerah Timur Tengah gitu, tetapi kemudian sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga banyak sekali cerita-cerita di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sejarah itu ditulis dalam bentuk syair. Ya. Nah, itu ada misalnya kita kenal di sini dulu ada syair Siti Jubaidah misalnya, syair Dandan Setia, ya, syair Nabi Bercukur misalnya, itu dan syair-syair yang lain ya. Syair Ikan Terubu dan macam-macam itu, dan itu menarik ya, dulu dibacakan di tengah masyarakat ya, didendangkan ya, baik dalam acara-acara yang informal maupun formal, sehingga dia bisa dinikmati oleh masyarakat Melayu itu. Oke. Jadi memang yang mungkin yang paling terkenal yang asli betul dari Melayu itu pantun dan syair ya Prof ya? Iya, pantun ya, pantun. Ya, pantun. Terutama ya. pantun. Sudah jadi warisan budaya juga ya Prof? Iya, sudah ya. Oke, kalau sebenarnya saya jadi tertarik nih Prof ya, sepertinya pantun ini spesial banget gitu kayaknya Prof ya. Kalau menurut Prof sendiri, sebetulnya apa sih yang ada di pantun gitu Prof yang bikin dia bisa sampai jadi warisan budaya gitu? Iya, begini ya, sastra itu kan wadah ya, wadah yang berisi sistem pengetahuan masyarakat pemiliknya ya. Jadi di dalam sastra Melayu itu terdapatlah sistem pengetahuan masyarakat Melayu tentang apa saja ya, tentang obat-obatan, tentang pendidikan, tentang cara membuka ladang, menanam padi, dan segala macamnya itu semuanya ada dalam cerita-cerita rakyat, juga termasuk dalam pantun ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kehadiran sastra di tengah satu masyarakat itu menjadi sangat penting, ya terutama masyarakat yang belum 100% menjadi masyarakat yang literate, yang terpelajar dalam arti masyarakat yang menggunakan baca tulis ya. Dari di tengah masyarakat lisan, tradisi lisan itu, sastra rakyat itu seperti bertutur apa segala macam itu jadi penting. Karena proses bersastra itu, berkesastraan itu merupakan satu proses untuk menyampaikan sistem pengetahuan di tengah masyarakat. Jadi dia bukan semata-mata hanya hiburan, bukan semata-mata hanya permainan, tapi juga merupakan satu proses edukasi yang penting bagi masyarakat itu sendiri. Ya. Oh ya, saya jadi menangkap sekali nih Dok. Jadi Prof, jadi memang untuk masyarakat khususnya kurang literasinya, begitu ya, ini sangat-sangat membantu, begitu bentuk dari sastra Melayu ini. Jadi kalau pantun kan menarik juga ya, ada rimanya. Iya. Gitu. Kalau pantun itu kan memang ya, kenapa orang Melayu suka berpantun itu karena kan ya seperti kata sebuah pantun, minta daun diberi daun, daun kenanga diberi juga. Orang Melayu suka berpantun, pantun mengandung budi bahasa, ya kan? Nah, jadi pantun itu sangat apa ya, menampilkan nilai-nilai etik ya. Jadi nilai-nilai keindahan, tapi juga bukan semata-mata keindahan, tapi juga nilai-nilai edukasi, ritualitas, macam-macam ya. Bisa disampaikan melalui pantun ya. Nah itu, jadi oleh karena itu pantun ini harus tetap kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan ya. Iya Prof. Oh itu betul-betul menarik buat saya pribadi ya Prof. Jadi ternyata selain indah begitu ya, dan menarik juga isinya tuh biasanya ada hikmah-hikmah dan ada nasihat-nasihat untuk masyarakat. Iya betul ya. Jadi sastra itu tidak seperti bayangan banyak orang, hanya kerjaan orang yang tidak punya waktu, kerjaan orang yang membuang-buang waktu, atau hanya kerjaan yang tidak berguna, tidak seperti itu. Ya, bagi mereka yang paham betul, maka sastra itu merupakan satu wadah yang menyimpan tadi, yang saya katakan sistem pengetahuan suatu masyarakat. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih peradaban suatu masyarakat itu, ya pelajari karya sastranya. Nah, bisa melalui syairnya, melalui pantunnya, lalu melalui cerita-cerita rakyatnya. Ya. Satu contoh misalnya, ada cerita misalnya Kalantika, misalnya di Sambas ya. Nah, itu cerita itu merupakan satu cerita tentang asal-usul bagaimana orang Sambas itu mau memulai menanam padi misalnya. Nah,
Di tengah masyarakat Dayak Kanayan misalnya ada cerita Nek Borowang Kulup misalnya. Itu juga cerita tentang bagaimana kita harus menghormati padi, menanam padi dan seterusnya seperti itu. Jadi mitologi-mitologi semacam itu tuh penting ya untuk memberikan semacam pengetahuan kepada masyarakatnya bahwa padi, beras, makanan yang menjadi makanan utama bagi masyarakat di Indonesia itu harus dihormati karena dia datang sebagai pemberian dari zat yang maha kuasa gitu. Jadi mengandung nilai-nilai juga. Iya, sangat ya. Sangat ya, Prof. Berarti bisa kita bilang juga bahwa karya sastra di suatu daerah itu bisa sangat menentukan karakter atau mungkin identitas masyarakat setempat. Oh iya, jadi kalau satu masyarakat itu kehilangan karya sastranya karena sebab-sebab tertentu, maka masyarakat itu bisa menjadi kehilangan akar-akar kebudayaannya, sehingga karakter dia sebagai satu komunitas, sebagai satu masyarakat atau sebagai satu bangsa bukan tidak mungkin pada satu ketika nanti akan hilang, akan berubah ya. Nah, oleh karena itu habitat ya atau basis-basis kebudayaan masyarakat itu juga harus dijaga. Misalnya di tengah masyarakat Kalimantan Barat itu kan habitatnya itu atau basis kebudayaannya itu ada hutan ya. Maka hutan harus kita pelihara. Hutan harus kita jaga, jangan sampai hutan rusak. Kalau hutan rusak, maka segala macam binatang segala sesuatu yang dikandung dalam hutan itu menjadi hilang sehingga orang tidak lagi bisa mencari sesuatu di dalam hutan itu ya. Jadi kalau sastranya mungkin hilang begitu ya, itu akarnya bisa juga dihilang sama masyarakat. Iya. Kalau akarnya hilang maka sastranya hilang. Kalau sastranya hilang maka sistem pengetahuannya hilang. Kalau sistem pengetahuannya hilang maka orang kehilangan pegangan. Nah gitu. Bisa sampai sejauh itu. Iya. Luar biasa. Oke. Kalau untuk berarti memang penting sekali untuk kita maintain atau jaga bersama ini ya, Prof ya, sastra ini. Dan ngomong-ngomong tentang festival Melayu nanti nih, Prof, nggak ada ini, Prof, balas pantun gitu, ada nggak, Prof? Iya, untuk acara-acara tertentu mungkin ada ya, tapi yang spesifik untuk itu memang kali ini tidak kita adakan. Kita lebih fokus pada workshop pantun itu, karena kita lihat anak-anak muda memang kita pandang perlu diberikan semacam pembelajaran gitu dalam bentuk workshop itu agar kelak pantun-pantun yang mereka hasilkan itu betul-betul pantun yang indah. Karena kan begini, pantun itu kan tidak saja semata-mata ada persajakan AB-AB, tapi juga harus ada korespondensi, harus ada kaitan hubung bunyi antara larik per lariknya ya. Ya tadi misalnya minta daun diberi daun, daun kenanga diberi juga, minta pantun kan ada bunyi un-unnya itu diberi pantun. Dalam pantun mengandung budi bahasa. Nah, jadi ada korespondensi, jadi ada permainan bunyi yang harmonis gitu ya. Jadi tidak saja semata-mata persamaan bunyi di akhir lariknya, tapi juga di tengah-tengah lariknya gitu. Ini makanya penting buat adakan workshopnya terlebih dahulu ya, Prof ya. Sekarang ini kan ada kecenderungan pantun itu ya, tapi ini kita hargai juga ya. Misalnya ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus ya. Cuma dua itu seperti Carmina itu ya, seperti pantun 2 baris itu ya. Itu sih oke, kita hargai juga, tapi kita juga mengharapkan generasi muda nanti itu bisa membuat yang lebih sempurna lagi gitu. Oke. Jadi nggak cuma indah begitu ya, Prof, tapi isinya juga, harmoninya juga gitu. Iya. Karena kan dalam kebudayaan Melayu itu selalu menekankan keindahan, tapi keindahan yang spesial ya. Dia dalam estetika Melayu itu ada yang disebut dengan husna dan ada disebut dengan jamal. Husna itu keindahan luar, jamal itu keindahan dalam. Nah, jadi selain fisiknya itu indah, tapi juga batinnya juga harus indah seperti itu. Jadi selain larik-lariknya sesuai dengan tuntutan-tuntutan pantun itu, tapi juga pesannya kan harus juga sampai dengan harus indah. Jamal begitu. Ya, jamal itu jamal ya. Jadi husna indah secara lahiriah, kemudian jamal itu indah secara batiniah. Nah, jadi oleh karena itu tari-tari
dunia Melayu itu tidak boleh mengangkat kaki tinggi-tinggi misalnya. Itu karena itu sudah menyalahi estetika Melayunya sendiri, ya. Jadi tidak boleh misalnya terlalu banyak membelakangi penontonnya segala macam gitu ya. Karena itu sudah bertolak belakang dengan konsep estetika Melayu, Jamal dan Husna dan Jamal itu. Jadi ada etika sopan santun juga di dalamnya. Sangat diperhatikan dalam dunia Melayu itu ya. Itu yang membuat bangsa Melayu terkenal. Ya. Itu yang jadi ciri khas kita begitu. Iya. Oke. Nanti di workshop ini siapa nih Prof yang akan ngisi workshopnya? Nah, kita banyak ya ahli-ahli pantun kita di sini ada Pak Agus Muara. Kemudian ada ini Dedi Aryaspar, yang ibu-ibunya ada Ci Aida, ada Ci Aini, banyak ya yang bisa yang akan terlibat lah di dalam workshop itu, sehingga saya yakin workshop itu nanti akan dinamis ya, akan diikuti oleh banyak pihak dan dinamis itu. Akan dinamis saja, Prof. Iya. Nanti tujuan workshop ini terutama gitu, Prof. Apa saja, Prof? Iya, kita berharap workshop ini akan menghasilkan para pemantun muda yang piawai memproduksi pantun-pantun yang sesuai dengan estetika Melayu itu tadi, ya, estetika Melayu. Oke. Jadi untuk menelurkan kembali penerus yang di generasi muda gitu. Sekarang bukannya habis ya, tetapi sedikit ya. Banyak juga bahkan kan sekarang ini begini. Hampir di setiap acara pemerintahan atau institusi pemerintah swasta itu pantun itu sudah seperti menjadi syarat untuk digunakan ya. Nah, artinya semakin banyaklah orang-orang yang pandai berpantun yang diperlukan untuk itu kan. Nah, kita berusaha untuk memproduksi itu agar kebutuhan akan pemantun di masa depan itu menjadi semakin terpenuhi gitu. Ini menarik sekali ya, Prof. Dan sepertinya pantun ini tidak pernah hilang di telan zaman sepertinya, Prof. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Karena memang gimana ya, pantun itu satu bentuk yang mudah, indah, dan memang dia karena dia jati diri ya. Masyarakat Nusantara ya, jadi bukan hanya Melayu tapi Nusantara, di masyarakat Jawa juga ada, di mana-mana ada ya, cuma mungkin namanya aja yang beda-beda, mungkin di Jawa namanya parian atau di tempat lain apa gitu ya, di Melayu itu ya pantun gitu. Nah, karena dia merupakan jati diri yang lahir dari dalam diri masyarakat Nusantara itu, maka insya Allah pantun itu tidak akan mati. Cuma yang kita lakukan memoles kembali agar dia sesuai dengan estetika Melayu itu. Prof, saya jadi penasaran nih, Prof. Kalau Melayu itu sebetulnya pantun itu sebetulnya yang kayak orang Betawi yang bisa masak air gitu, sama nggak sih, Prof, sebenarnya sama pantun Melayu, Prof? Iya, saya kira bisa. Kan cuma setiap daerah itu ada modifikasi ya. Jadi tidak mesti sama, tapi polanya, bentuknya itu sama. Sehingga itu tadi saya katakan bahwa di berbagai tempat di Nusantara ini ada pola-pola pantun, sehingga dia dikatakan ya pantun inilah menjadi bentuk sastra yang paling original dimiliki masyarakat Melayu atau Nusantara ini. Di mana nanti di setiap daerah dia punya modifikasi tersendiri. Iya, betul. Kalau di zaman sekarang nih, Prof, menurut Prof, apakah pantun ini masih terus relevan terutama dengan perkembangan teknologi ya, Prof? Kan sekarang serba digital nih. Kalau menurut Prof sendiri sebagai ahli sastra bagaimana, Prof? Iya, soal relevan kan memang tergantung isinya ya. Jadi sejauh isinya memang setelah pantun bisa dimuati dengan isi-isi yang konten yang memang diperlukan, ya tentu dia masih relevan dan sangat relevan. Nah, kehadiran teknologi informasi sekarang ini dengan HP, dengan apa segala macam itu justru membantu penyebaran pantun ya. Jadi banyak orang barangkali beranggapan negatif terhadap kemajuan teknologi, tapi justru saya melihat justru kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan lebih jauh dari sastra lokal termasuk pantun ya. Misalnya sekarang coba perhatikan setiap hari besar ya, hari besar keagamaan kah, hari besar nasional kah, selalu orang bertegur sapa dengan pantun, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa pantun sesungguhnya tetap eksis ya. Nah, tinggal bagaimana pantun itu tadi dipoles dengan
estetika yang seharusnya ya dengan husna dan jamal itu tadi ya, supaya dia bagus dari tampakan formalnya, tapi juga cantik dari konten isinya gitu. Nah, oke, Prof. Oke. Kalau ini Prof, biasanya kan kalau budaya itu biasa ada asimilasi dari berbagai budaya biasanya menghilangkan ciri khas dari budaya itu gitu ya. Nah, kalau menurut Prof sendiri nih, kalau untuk pantun dan sastra Melayu sejauh apa sih kita bisa mengadopsi budaya lain supaya kita nggak hilang ciri khasnya? Ya, gitu, kebudayaan itu memang selalu bergerak ya, dinamis. Dia ada proses take and give ya, memberi dan menerima. Tapi dia tidak menjual dirinya gitu ya, lalu kemudian masuk, lalu kemudian habis, enggak seperti itu. Jadi setiap kebudayaan itu memang ada proses tarik menarik antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Nah itu yang kemudian oleh karena itulah kebudayaan itu selalu berkembang. Kemudian tidak mungkin kita menahan kebudayaan itu tetap pada posisinya yang sekarang. Itu sama juga dengan menggali lubang kuburnya sendiri. Jadi kebudayaan itu harus selalu berkembang, menerima. Nilai-nilai baru itu harus diterima. Meskipun tidak harus membuang nilai-nilai lama yang masih relevan. Nah itu, jadi kita memang harus pandai-pandai menjaga nilai-nilai luhur yang tetap relevan. Kita bisa lihat misalnya negara seperti Jepang, misalnya Korea, ya bahkan Cina, bahkan negara-negara lain itu kan bisa maju dengan tetap memelihara nilai-nilai lama dan mengembangkan nilai-nilai baru juga. Jadi akulturasi itu tetap bisa berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi sebetulnya sesuatu yang normal ya Prof ya kalau ada. Iya, normal. Iya, normal. Oke. Jadi mungkin bisa diberikan kesimpulan nih Prof ya. Sebetulnya apa sih yang membuat kita wajib mempertahankan atau melestarikan suatu budaya, Prof? Terlepas dari memang budaya itu ada kemungkinan pergeserannya begitu. Iya, budaya itu berkembang ya. Tapi kita tetap harus mempertahankan nilai-nilai luhur kita ya. Karena itulah jati diri kita sebagai satu bangsa ya. Bangsa kita Indonesia ini kan bangsa yang heterogen, yang plural ya. Baik secara antropologis, kemudian sosiologis maupun historis ya. Dan di dalam dunia yang semakin berkembang sekarang ini, semakin maju sekarang ini, dapat nilai-nilai baru masuk, tapi itu semua kita terima sebagai satu tantangan untuk mengolah kembali nilai-nilai yang baru itu ya. Satu contoh misalnya kan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia misalnya yang tercermin dalam Pancasila misalnya kan, itu kan merupakan perasan dari seluruh sistem nilai yang ada di Indonesia yang kemudian dapat kita lahirkan menjadi 5 sila itu. Gitu juga kebudayaan Melayu ya. Jadi nilai-nilai baru silahkan masuk, kemudian kita terima, lalu kita olah, kita saring sedemikian rupa, kita manfaatkan untuk kemanfaatan masyarakat Melayu, kebudayaan Melayu itu sendiri. Oke. Jadi memang mungkin nilai-nilainya yang kita pertahankan dan ciri khasnya. Kalau misalnya ada modifikasi sedikit, malah itu bisa menguntungkan ya, Prof? Betul, ya. Terutama bagi generasi muda kan. Satu contoh misalnya dulu kan ada zikir maulud misalnya. Zikir maulud itu dulu hanya disampaikan melalui lisan, tapi lama-lama misalnya dibarengi dengan gendang. Ketika ada gendang, digunakan gendang ya kan. Nah, sehingga generasi muda yang tadinya barangkali tidak tertarik, karena ada gendangnya, itu lalu ikut tertarik ya. Nanti mungkin ada modifikasi lain lagi, pembaharuan lain lagi, sehingga dia terus saja bisa diterima oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Oke, jadi sikap terbuka juga penting untuk mempertahankan. Sangat penting dalam berkebudayaan itu, sikap terbuka harus ada ya. Oke, luar biasa sekali Prof. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di hari ini ya. Alhamdulillah. Prof, terima kasih banyak. Dan Prof Hairil ini juga punya banyak buku-buku cerita daerah ya Prof ya. Mungkin boleh cerita sedikit gitu Prof ya, sharing kepada kita bagaimana Prof proses pengumpulan cerita-cerita daerahnya. Kalau nggak salah saya dulu pernah baca Prof yang pernah dibagiin di Untan zaman dulu banget kayak tentang hantu ya Prof pernah. Iya, anak hantu ya. Iya. Jadi dulu ya 40 tahun yang lalu saya memang keliling lah di banyak kampung, di Sambas, di tempat-tempat lain juga, mengumpulkan cerita dari rumah ke rumah, dari satu malam ke malam, dari satu minggu ke minggu, bahkan dari tahun ke tahun ya. Cerita itu kemudian saya kumpulkan, saya transkripsikan, kemudian saya terjemahkan, saya sunting kembali, lalu diterbitkan menjadi buku.
salah satu cerita itu yang menarik barangkali itu anak hantu Iya, itu. saya baca tuh. Ya, anak hantu itu, ya kalau boleh saya ceritakan sedikit di sini itu bercerita tentang seorang raja yang punya anak putri, lalu putrinya itu sakit ya. Nah, banyak sekali tabib-tabib yang diundang oleh raja itu untuk mengobati anaknya, tetapi anaknya tetap sakit. Nah, satu malam sang raja itu tidur dan bermimpi bagaimana dikumpulkan saja seluruh rakyat ini, barangkali nanti akan ada orang yang bisa mengobati anaknya. Nah, lalu kemudian raja mengumpulkan rakyatnya, semua kumpul, lalu disuruhlah mengobati anak itu. Masing-masing orang mencoba, lalu tapi masih juga tidak berhasil. Kemudian dia mimpi lagi. Oh, dia bilang ada satu rakyatmu di ujung negeri, di ujung kampung yang tidak hadir. Nah, coba dia dipanggil. Nah, lalu dipanggillah si si orang miskin di ujung negeri itu, lalu datanglah dia ke istana. Nah, kemudian dia cuma ngasih obat, dibacakan surah Fatihah, kemudian diminumkan, lalu kemudian sembuh. Tapi si orang miskin ini memberikan syarat kepada raja. Dia bilang, kalau anakmu sembuh ini, kamu harus membayar uang kepada anak hantu. Lah, lalu kemudian siapa anak hantu tuh? Ya silakan, saya juga tidak tahu, katanya kan. Kemudian dia mengumpulkan rakyatnya lagi, dia minta carikan di mana anak hantu itu. Nah, di mana anak hantu? Rakyatnya tidak ada yang tahu. Jadi satu ketika akhirnya dia coba keluar dari kerajaan, dari istana, kemudian dia berpakaian seperti rakyat biasa, lalu membawa uang emas, membawa perak ya, dan juga perunggu. Nah, kemudian pesan si itu katanya anak hantu itu yang pertama dia biasanya ada jalan-jalan siang-siang hari, suka merusak tanaman orang, suka merusak binatang piaraan orang segala macam gitu. Nah, ketika raja jalan gitu, kemudian dia menegur anak muda, lalu anak muda itu langsung marah. Wah, dia bilang ini mungkin anak hantu. Lalu dia perhatikan anak itu ada kucing orang lewat ditendang, ada ini, oh itulah anak hantu. Lalu si raja bilang, oh kamu anak hantu ya, oh lalu marah ya. Nah, mau dikasih uang, lalu uang itu kemudian diambil, kemudian diperebutkan oleh sesama, ya dalam tanda kutip anak hantu itu. Akhirnya uang itu dilemparkan masuk ke sungai sehingga tidak ada yang dapat. Lalu anak hantu yang kedua, kata si orang miskin itu adanya dia bilang di pasar, dia bilang, terutama di pasar ikan katanya. Nah, lalu kemudian dia jalan juga lihat orang bertransaksi jual ikan itu. Kemudian ada yang menimbang tidak sampai sekilo, dibilang sekilo. Nah, oh itu mungkin anak hantu katanya. Lalu kemudian ya dia kasihkan uangnya, kamu anak hantu ya? Bukan, dia bilang. Tapi ini aku bayar nazar katanya pada anak hantu yang ada di pasar katanya. Tapi karena ribut masing-masing senang akan dapat uang itu, lalu kelahi, akhirnya uangnya dilempar masuk sungai, hilang lagi. Lalu yang ketiga anak hantu itu katanya kalau dekat-dekat maghrib itu dia suka ketika azan maghrib dikumandangkan, dia ribut-ribut duduk di jembatan gitu ya, menyanyi-nyanyi, mukanya dikasih pupur, rambutnya panjang gitu. Ya, dia jalan gitu di satu kampung, dia lihat itu. Ketika beduk berbunyi, ada orang azan, ada anak-anak muda terus teriak-teriak, mukanya dikasih pupur yang anak laki-laki, kemudian rambut panjang, anak perempuannya pakai celana pendek gitu kan. Wah, ternyata itu anak hantu. Nah, gitu ditegur, kamu anak hantu ya? Bukan, mereka tidak mau ngaku. Tapi setelah dikasih tahu bahwa ini ada uang untuk anak hantu, mereka semua ngaku anak hantu. Akhirnya mereka rebutan, akhirnya uang itu pun terlempar juga ke sungai. Nah, itu. Jadi, akhirnya raja kembali ke istana, kemudian mengumpulkan rakyatnya. Kemudian dia bilang, aku sudah menemukan anak hantu. Rupanya dia bilang, anak hantu itu kalau berjualan di pasar, dia tidak jujur. Ya 9 on, dia bilang 1 kilo. Nah, lalu kalau dia beli, orang sudah jual 1 kilo, dia bilang 9 on. Nah, lalu yang kedua dibilang anak hantu itu kalau siang-siang itu dia suka bikin gaduh. Ada bunga-bunga orang diputikin, dipatahin, ada mangga orang barangkali diambilin, ada kucing ditendang segala macam. Dan yang ketiga, anak hantu itu rambutnya panjang kalau laki-laki, dia bilang. Kalau perempuan rambutnya pendek. Kemudian mukanya dikasih pupur, kemudian bergendang-gendang, teriak-teriak, nyanyi ketika orang mau sholat di itu
Oh, lalu rakyatnya bilang, kalau kami bukan anak hantu ya Raja ya? Oh ya bukan, saya bukan ceritakan kalian, katanya gitu. Akhirnya besok-besok orang yang tadinya berjualan ini tidak benar jadi benar, anak-anak yang tadinya nakal tidak nakal, kemudian yang anak yang itu tadi enggak lagi, ketika sholat maghrib mereka akhirnya berada di rumah. Nah, itulah cerita anak hantu yang salah satunya saya terbitkan dalam buku yang berjudul Anak Hantu itu. Oke, kita udah ngomongin secara general nih tentang sastra, pantun, syair, dan juga sekilas tentang workshop pantun. Jadi jangan lupa hadir di Festival Melayu pada 19 sampai 24 Oktober 2024 mendatang, berpusat di Rumah Melayu, karena akan ada banyak agenda perlombaan, pertunjukan, dan stand-stand terkait kebudayaan Melayu. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Syifa pamit undur diri. Melayupedia, ensiklopedianya budaya-budaya Melayu. Ya Prof, Melayu TV, Melayu TV kita serumpun. Sampai jumpa, terima kasih banyak dah Prof. Ya, sama-sama.